Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Glenn dalam ibadah sekolah minggu online Pargomi Jemaat Koinonia Kupang dengan tema Tuhan menyediakan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Glenn tidak sendiri, tapi ditemani oleh kakak-kakak pelayan par lainnya. Ada Kak Anita dan Kak Elma sebagai pemandu lagu dan pemandu gerak, dan juga Kak David sebagai pemusik. Dan sebentar ada Kak Ivon yang akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita sudah masuk dalam bulan Mei, yaitu bulan bahasa dan budaya. Nah, di mana bulan ini kita dapat mengekspresikan identitas masyarakat melalui pakaian adat dan tarian daerah. Sekarang kalian mau tanya kepada adik-adik, siapa di sini yang mau bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesehatan dan diberikan napas hidup? Angkat tangannya. Ya adik-adik, kita patut mengucap syukur karena Allah itu baik bagi kita. Untuk itu, kalian ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. Musik Kak David. Adik-adik, mari kita menuntun Roh Kudus dalam ibadah hari ini. Adik-adik silakan duduk yang tenang dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kami dalam sekolah minggu hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan Yesus? Kalau masih semangat, kalian ajak adik-adik berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu 1, 2, 3. Lebih dari siapapun. 5, 6, 7. Masuk surga, ignite ke rumah Bapa. Dan selesailah, tidak ada nyanyi lagi. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ivon. Namun sebelum itu kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci,
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Silakan duduk kembali adik-adik dan selamat merenungkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ivon dalam Sekolah Minggu Online. Kak Ivon sangat senang bertemu dengan adik-adik hari ini. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami hari ini untuk belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Bahan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Jika adik-adik sudah mendapatnya, mari kita membaca bersama-sama mulai dari judul 1, 2, 3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan menyediakan. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah mendapat juara kelas? Atau siapa yang pernah mendapat hadiah saat menang lomba angkat tangan? Nah, apakah itu adik-adik dapat atas usaha sendiri? Tentu tidak juga. Jangan lupa bahwa hasil yang adik-adik dapatkan itu tidak akan terjadi tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang pemeliharaan Tuhan kepada murid-muridnya. Setelah kebangkitan Yesus, para murid kembali ke pekerjaan mereka yang semula, yaitu sebagai nelayan.
karena mereka berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan setelah Tuhan Yesus tidak lagi bersama mereka. Pergi menangkap ikan merupakan salah satu cara agar mereka tetap bisa meneruskan kehidupannya. Nah, murid-murid itu ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Susah payah mereka mencari ikan pada malam itu, tetapi sayangnya mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Nah, ketika hari mulai siang, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, namun mereka tidak mengenali dia. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Yesus berkata lagi, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Murid-murid pun menuruti perintah Yesus, meskipun mereka belum mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Mereka tidak memberontak ataupun menolak perintah Yesus. Dan apa yang mereka dapat? Mereka pun mendapatkan hasil yang sangat banyak. Sampai-sampai jalan mereka tidak bisa ditarik. Nah, menyadari keajaiban itu, salah seorang murid Tuhan Yesus bernama Yohanes jadi tahu siapa orang itu. Ia lalu berseru, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar itu, maka cepat-cepat ia mengenakan pakaiannya lalu terjun ke danau dan menjumpai Yesus, diikuti dengan murid-murid yang lain. Nah, setiba di pantai, ternyata Tuhan Yesus sudah menyediakan mereka makanan, ada roti dan juga ikan bakar. Tuhan Yesus juga menyuruh mereka untuk membawa tangkapan ikan yang tadi mereka dapat. Adik-adik tahu berapa jumlahnya? Ya, benar, ada 153 ekor. Sungguh banyak, bukan? Setelah itu, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan, dan tidak ada seorang pun yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka telah menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah cara Tuhan memelihara para murid setelah ia meninggalkannya. Ia pun datang kepada mereka kemanapun mereka pergi untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus tetap ada bersama dengan mereka. Lihatlah bagaimana ia memberikan tangkapan ikan yang begitu banyak. Bahkan, ia menyediakan makanan bagi para murid sebelum mereka tiba di pantai. Ia ingin murid-muridnya tahu bahwa ia memelihara kehidupan mereka, baik saat ia masih bersama-sama dengan mereka maupun saat ia tidak lagi bersama mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti Tuhan mengasihi murid-murid, Tuhan juga mengasihi kita dengan memelihara hidup kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun melupakan kita dan membiarkan kita anak-anaknya. Ia tahu apa yang kita perlukan karena ia mengasihi kita. Karena itu, walaupun Tuhan tidak bersama-sama dengan kita secara fisik, namun ia menyediakan kebutuhan kita melalui bermacam cara, seperti melalui orang tua kita dengan memberi mereka pekerjaan. Melalui orang tua kita, dia akan memberkati hidup orang tua kita dengan memberikan rezeki yang cukup sehingga kita bisa makan dan juga sekolah. Atau dengan cara orang di sekitar kita seperti pemberian bingkisan atau hadiah atas segala sesuatu yang telah kita lakukan. Nah, itu semua Tuhan yang menyediakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki itu semua karena campur tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sombong. Di luar Tuhan, kita hanyalah manusia yang lemah dan bukan siapa-siapa. Usaha kita akan sia-sia tanpa pemeliharaan Tuhan. Jadi, ingat selalu untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan satu hal lagi adalah Tuhan adalah Allah yang selalu hadir dan peduli untuk kita, baik dalam saat kita merasa sendiri, sedih,
kecewa, dan lain-lain. Tuhan selalu ada untuk kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Adik-adik silakan buka di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Ayat hafalannya terambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. Berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat 19. Nah, ayat hafalan ini ada gerakannya. Silakan adik-adik ikuti Kak Ivon ya. 1, 2, 3. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 19. Nah, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong supaya kita semua dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Baik, saat ini kita akan masuk dalam doa ucap syukur firman, persembahan, dan juga sekaligus doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada buat kami dalam mencukupi segala keperluan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami jalankan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu dalam jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di Par Jemaat Koinonia Kupang. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tumbuh kembang mereka dan dalam setiap masa depan dan cita-cita mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua dan para pelayan Par. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan dan kesehatan dalam kami menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan menolong sehingga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Bapa di sorga, inilah doa dan harapan kami. Tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Semua yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa kan? Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan dan meresponi firman Tuhan. Ayo adik-adik berdiri dan kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik Kak David. Kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita hari ini. Tapi kita masih akan bertemu di sekolah minggu online di minggu depan, tanggal 9 Mei 2021 jam 9 pagi
hanya di channel YouTube Pargomi Jemaat Koinonia Kupang. Sekarang mari kita akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan Yesus bagi kami. Kami telah selesai dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Glenn dan kakak-kakak pelayan par lainnya pamit. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kita nyanyikan lagu Aku Cinta Yesus dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Kupang. Musik Kak David. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Di dalam hatiku. Semakin dalam. Di dalam hatiku. Semakin dalam. Di dalam hatiku. Ya, aku Kupang. Beta cinta Yesus dalam beta hati. Beta cinta Yesus.